Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep klepon yang lagi viral. Viralnya itu karena makanan tradisional asli Indonesia ini dianggap tidak islami. Nah, menurut sahabat bagaimana ya? Yang jelas klepon ini merupakan makanan favorit Wangi Pandan juga. Sejak kecil Wangi Pandan selalu makan jajanan klepon ini ya. Nah, belakangan ini klepon ini menjadi viral dan kemudian Wangi Pandan juga ingin membagikan video Wangi Pandan tentang klepon ini. Cara pembuatannya mudah, bahan-bahannya sangat sederhana, dan harganya itu loh sangat bersahabat dengan kantong, alias terjangkau ya. Bahan-bahannya adalah: siapkan 20 sendok makan tepung ketan, 10 sendok makan kelapa parut, pilih yang muda. Kemudian gula merah secukupnya, 1 sendok makan tepung beras, pasta pandan secukupnya, dan 1 sendok teh garam. Untuk pasta pandannya bisa diganti menggunakan pandan suji ya yang di blender. Kemudian disaring. Sedangkan bahan tambahannya adalah 2 lembar daun pandan dan 1 sendok makan gula halus, hanya opsional saja. Cara membuatnya: cuci tangan terlebih dahulu atau gunakan sarung tangan plastik. Kemudian gula merahnya kita haluskan, bisa menggunakan cara disisir atau ditumbuk menggunakan ulekan. Sama saja ya, yang penting hasilnya itu halus. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah itu, tuang kelapa parut ke dalam sebuah wadah yang bisa untuk kita kukus. Artinya wadahnya harus tahan panas ya. Kemudian tambahkan gula halus. Ini hanya opsional ya, jika tidak diberikan tidak apa-apa. Kemudian garam secukupnya dan aduk rata. Setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian didihkan air. Setelah mendidih, matikan api kompor dan tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu aduk hingga rata. Untuk warna hijaunya sesuaikan dengan selera saja ya. Kemudian tepung ketannya tuang ke dalam sebuah wadah dan tambahkan tepung berasnya. Lalu tambahkan garam. Di sini Wangi Pandan menambahkan 1 sendok teh ya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah itu tambahkan air mendidih yang telah dicampur dengan pasta pandan tadi ya, secara bertahap saja. Untuk airnya ini sesuaikan dengan tepungnya ya. Jadi jika tepungnya masih kering dapat ditambahkan air biasa, atau jika tepungnya sudah mulai basah airnya dikurangi. Sesuaikan saja agar adonan ini dapat dibentuk dan dipulung. Kemudian uleni adonan ini hingga tercampur rata menggunakan tangan. Ini tidak panas kok sahabat. Setelah airnya dituang dalam tepung ketan ini, airnya akan dingin dengan sendirinya. Uleni hingga benar-benar tercampur rata, seperti ini ya. Kemudian setelah itu siapkan wadah yang atasnya telah kita taburi menggunakan tepung ketan atau tepung berasnya. Lalu cetak adonan ini. Untuk besarnya sesuaikan saja dengan selera ya. Bisa juga menggunakan cetakan sendok takar seperti ini agar ukurannya sama.
Namun bisa juga dikira-kira langsung ya, dicomot begitu saja. Kemudian bulatkan dan pipihkan, lalu beri isiannya di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini ya, jangan lupa untuk ditekan menggunakan jempol agar gula merahnya ini menjadi padat di dalam. Kemudian tutup dengan rapat. Bisa sambil dicubit-cubit sedikit ya, agar tidak ada rongga atau tidak pecah ya kleponnya. Setelah itu baru kita lingkari kembali atau kita bulatkan kembali seperti ini. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan adonan yang berikutnya. Bulatkan adonan. Kemudian setelah itu kita pipihkan dan isi dengan gula merahnya. Lalu tekan gula merahnya ke dalam seperti ini dan tutup hingga seluruh gula merahnya ini masuk ke dalam ya, seperti ini. Dan cubit-cubit, kemudian bulatkan kembali. Lakukan hingga seluruh adonan ini habis ya, dan telah terisi dengan gula merahnya. Nah, setelah itu panaskan air di dalam panci, didihkan ya untuk merebus kleponnya ini. Sedangkan kelapanya tadi kita kukus selama kurang lebih 5-10 menit setelah air kukusannya mendidih seperti ini. Dan kleponnya langsung saja kita celupkan ke dalam airnya yang telah mendidih. Masukkan klepon satu persatu dan biarkan hingga kleponnya ini mengambang. Jika kleponnya telah mengambang, tandanya kleponnya telah matang. Kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit saja kok sahabat. Nah, seperti ini ya, masukkan kleponnya satu persatu. Nah, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya, untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya sahabat. Dan tekan tombol like dan loncengnya untuk mendapatkan video-video yang terbaru dari Wangi Pandan. Dan jika ada pertanyaan seputar resep, silahkan komen di bawah ya. Pasti Wangi Pandan akan menjawabnya. Kemudian setelah 10 menit, kelapa ini siap untuk diangkat. Sedangkan kleponnya setelah mendidih seperti ini, biarkan dulu selama 1 menit agar benar-benar matang ya. Setelah itu baru dapat ditiriskan. Kemudian tiriskan menggunakan saringan ya jika ada. Letakkan saringan di atas piring untuk meniriskan airnya agar turun ke bawah. Seperti ini ya, letakkan di atas saringan. Nah, mudah sekali kan sahabat? Hanya membutuhkan waktu 10 menit saja loh dalam pembuatan klepon ini. Untuk satu resep ini ya. Dan satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 30-40 klepon. Jika di Jakarta satu klepon ini harganya Rp2.000 loh. Yang dijual oleh abang-abang putu dan klepon. Nah sahabat, dengan modal Rp10.000 saja bisa menghasilkan Rp40.000. Lumayan kan sahabat, apalagi klepon ini sekarang lagi viral. Kemudian langsung saja guling-gulingkan klepon di atas kelapa ya, tidak perlu menunggu sampai dingin. Panas-panas saja juga bisa kok sahabat. Dan setelah itu klepon ini pun siap untuk disajikan. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.